Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Muhammad dengan NIM 230101, 2012, 0026, dan teman saya Muhammad Zain Maulana dengan NIM 230101, 2013, 0107. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi Prasetyo Seto Widodo dengan NIM 230101, 201. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Hani Rifat Mubrida dengan NIM 230101, 201, 30211. Aku berasal dari kelompok 2 kelas IKTB. di sini kami akan melakukan praktikum ilmu kesehatan ternak acara 3 mengenai nekropsi pembedahan ayam. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat. Jenis unggas yang kita amati adalah ayam broiler berjenis kelamin betina, berumur 4 minggu atau 28 hari, dan didapatkan dari rumah pemotongan unggas Penggaron. Kondisi umumnya sehat, riwayat kesehatannya sehat. Untuk pencegahan dan pengobatannya, dia sudah divaksinasi. Untuk pengamatan performa unggas, tingkah laku ayam itu lincah, kondisi bulunya bagus, cerah. Untuk perubahan anatomi, pada bagian kepala ukurannya normal, bagian dadanya normal, dan lubang-lubang tubuhnya pada paruh normal. Matanya cerah dan bersih, sinusnya normal, dan keluakannya juga normal. Selanjutnya dilakukan nekropsi dengan langkah awal, yaitu mematikan unggas dengan cara memotong pembuluh darah, arteri maupun vena jugularis, syaraf, trakea maupun esofagus pada bagian leher sebelah atas dengan pisau yang tajam. Pada pemeriksaan permukaan tubuh atau kulit ayam, terdapat adanya luka terbuka pada sayap kanan, yaitu dislokasi atau patah, dan adanya memar biru pada sayap kiri di bagian ujungnya. Pada pemeriksaan kaki, nampak bahwa kakinya terlihat pucat, kemudian tidak terdapat luka dan tidak terdapat juga pembengkakan. Pada pemeriksaan kelainan jaringan di bawah kulit atau subkutan, tidak terdapat memar berwarna biru, yaitu normal. Tidak terdapat luka terbuka dan tidak terdapat pendarahan di bagian dalam. Pada bagian kepala tidak terdapat kelainan seperti kebengkakan dan keluar lendir. Pada bagian rongga hidung dalam atau disebut dengan sinus, terdapat lendir cair, namun tidak terdapat padatan seperti keju. Kemudian dilakukan pengguntingan penutup mata bawah dan dikuakkan. Di situ terlihat tidak terdapat warna putih pucat dan tidak terdapat warna merah meradang. Pada pengamatan dinding rongga mulut tidak terdapat bintik-bintik kecil dan tidak terdapat peradangan warna merah. Kemudian dilakukan pengguntingan mulai pertemuan rongga mulut atas dan bawah menuju ujung tenggorokan atau laring. Di situ tidak terlihat bengkak warna merah, tidak terdapat luka, dan tidak terdapat bintik-bintik berwarna putih. Kemudian pemeriksaan trakea dengan memakan kulit maupun jaringan daging yang menutupi trakea. Di situ tidak terdapat kelainan merah meradang dan tidak terdapat darah. Pada pemeriksaan otak dengan cara menggunting tulang tengkorak atau membungkus otak, tidak terdapat adanya pendarahan. Pada otot yang menopang sayap dan kaki, dengan cara menguatkan jaringan yang menutupi otot tersebut, tidak terdapat otot yang nampak membesar. Pada pemeriksaan persendiannya juga tidak terdapat pendarahan, namun di salah satu sayap terdapat lebam. Pada pemeriksaan rongga perut, caranya adalah membuka otot yang menutupi rongga perut dengan menggunting dari otot dasar rongga dada ke arah bawah atau dasar, baik sebelah kiri maupun kanan. Periksa isi yang nampak di permukaan di antara organ yang ada di dalam rongga perut. Di situ nampak ada cairan bening namun sedikit. Nah, kemudian tidak terdapat cairan putih kekuningan dan tidak terdapat padatan seperti keju.
Pada pemeriksaan kantong udara tidak terdapat cairan yang seperti keruh dan sangat keruh, adanya cairan yang bening transparan di dekat paru-paru. Pada pemeriksaan hati nampak bahwa hati berwarna merah darah, tidak terdapat warna kuning, tidak dapat hati membesar, tidak dapat radang atau bintik-bintik merah, selaput putih maupun flek-flek kuning tua, dan ketika ditekan juga tidak rapuh. Pada pemeriksaan saluran pencernaan, caranya adalah potong batas antara tembolok dengan proventriculus, angkat dan tarik dengan hati-hati proventriculusnya sambil menganggak saluran pencernaan di bawahnya. Kemudian potong alat menggantung bagian utus dan angkat dari proventriculus hingga anus. Setelah diperiksa tidak terdapat warna merah meradang. Kemudian tidak dapat spot-spot dinding usus yang meradang. Kemudian di dalam isinya cairannya encer di dalam usus dan cairan berwarna kuning pucat di dalam usus. Kemudian pada pemeriksaan pankreas juga tidak nampak pucat. Pada pemeriksaan jantung dilakukan pengguntingan sehingga terlihat isi jantung dan bagian dindingnya. Di situ nampak bahwa jantung tidak penuh dengan air dan tidak terdapat permukaan yang meradang. Pada pemeriksaan limpa, ukurannya normal dan warnanya normal, yaitu merah tua. Pemeriksaan organ reproduksi dilakukan dengan memeriksa testis. Di situ nampak ukurannya normal, tidak mengecil, tidak pecah atau rusak. Pada pemeriksaan bursa Fabricius, caranya itu angkat bursa Fabricius dengan gunting dan gunting menjadi dua dan amati dalamnya. Di situ nampak bursa Fabricius normal, tidak membesar dan tidak mengecil. Di dalamnya juga tidak rusak meradang, normal. Pada pemeriksaan paru-paru tidak terdapat kerusakan atau radang dan ketika ditekan tidak keluar lendir. Kemudian dilakukan uji apung dan nampak hasilnya paru-paru mengambang atau terapung sehingga menunjukkan bahwa paru-paru tersebut normal dan sehat. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan usus dengan cara membuka dengan memotong membelah bagi dua usus tersebut. Di situ nampak bahwa di dalam usus terdapat cairan encer dan berwarna kuning pucat. Namun tidak terdapat spot-spot dinding usus yang meradang dan tidak terdapat warna merah meradang. Demikian video praktikum acara 3 mengenai nekropsi dari kelompok 2 IKTB. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.